Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang pertama Nur Fajar Mustafa dan yang kedua saya sendiri Aldian Rianto. Di sini saya dari Prodi Manajemen 3A1. Kami akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, di mana terdapat beberapa poin dalam video kali ini. Yang pertama ialah pengertian, tujuan, dan instrumen kebijakan fiskal. Adapun yang kedua berisi tentang pengertian, tujuan, dan instrumen kebijakan moneter. Yang ketiga, perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang keempat sekaligus yang terakhir ialah penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang ada di Indonesia. Materi yang pertama kali akan kita bahas kali ini ialah kebijakan fiskal. Definisi kebijakan fiskal. Kata fiskal sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Dalam konsep ekonomi, kebijakan fiskal mempunyai arti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam prakteknya, yang menjalankan kebijakan fiskal ini ialah pemerintah, yang dipimpin langsung oleh Presiden dan dijalankan secara operasional oleh Kementerian Keuangan dan menteri-menteri terkait. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri mempunyai beberapa tujuan, seperti yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong tumbuhnya lapangan kerja. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir, menciptakan stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen dari kebijakan fiskal ada dua, yakni pengeluaran negara dan penerimaan negara. Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran yang diberikan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, operasional, dan kegiatan lainnya, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ada berbagai sumber pengeluaran negara, yaitu yang pertama belanja rutin. Belanja rutin merupakan pengeluaran negara yang digunakan untuk belanja pegawai dan non-pegawai pemerintah. Yang kedua ada belanja pembangunan, merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan maupun infrastruktur. Yang ketiga ada subsidi, merupakan pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya listrik dan bahan bakar minyak atau BBM. Dan yang terakhir adalah bantuan intensif, di mana pemerintah memberikan kepada 6 subsektor ekonomi kreatif, yaitu aplikasi, game developer, kriya, fashion, film, serta sektor pariwisata. Penerimaan negara. Penerimaan negara merupakan berbagai sumber penerimaan yang dapat dijadikan alternatif untuk mengisi kas negara. Ada banyak sekali penerimaan negara. Misalnya yang pertama adalah pajak. Pajak merupakan pungutan wajib dari pemerintah kepada rakyat, baik warga sipil, pengusaha maupun yang lainnya. Yang kedua ialah bea cukai. Bea cukai merupakan pungutan terhadap bahan ekspor dan impor serta bahan tertentu yang diatur oleh undang-undang seperti misalnya rokok. Dan yang ketiga, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Merupakan penerimaan negara yang berasal dari sitaan, denda, dan lainnya. Dan yang terakhir ialah utang dan hibah, merupakan pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga. Sedangkan hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada suatu negara. A few moments later. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan moneter berarti mengenai uang atau berhubungan dengan keuangan. Tujuan kebijakan moneter: 1. Menjaga stabilitas ekonomi.
2. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran. 3. Menjaga stabilitas harga. Dan yang terakhir, mendorong tumbuhnya lapangan kerja. Instrumen kebijakan moneter ada 3, yaitu 1. Kebijakan diskonto, dan yang kedua kebijakan operasi pasar terbuka, dan yang terakhir penetapan cadangan kas minimal. Yang selanjutnya yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dengan mematok suku bunga setiap sebulan sekali. Kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini terkait dengan upaya bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri, atau bisa disebut rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan cadangan kas merupakan penetapan nilai cadangan yang harus dimiliki oleh bank umum. Bank Indonesia menetapkan jumlah kas minimum di sebuah bank. A few inches later. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sejatinya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki tujuan yang hampir sama, yakni ingin membangun dan menjaga stabilitas ekonomi pada suatu negara. Namun, dalam pelaksanaannya, instrumen dan langkah-langkah kebijakannya yang diterapkan sangatlah berbeda. Perbedaan fiskal dan moneter dapat dilihat dari pelaksana kebijakannya. Yang kedua dapat dilihat dari langkah kebijakannya, dan yang terakhir dapat dilihat dari instrumen kebijakannya. Pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan merupakan otoritas atau pemerintahan yang menjalankan kebijakan tersebut pada suatu negara. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan ini hanya dilakukan oleh otoritas dan pemerintahan tanpa melibatkan bank sentral. Dan yang kedua ialah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tetapi pemerintah bisa saja ikut andil dalam kebijakan moneter dengan adanya kebijakan moneter langsung dan tidak langsung. Langkah kebijakan. Penerapan langkah-langkah kebijakan baik dalam ranah fiskal maupun moneter tentu harus disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi. Jenis-jenis kebijakan baik fiskal maupun moneter dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan ekspansif atau ekspansioner dan kebijakan kontraktif atau kontraksioner. Kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif ini digunakan ketika kondisi ekonomi mengalami kelesuan, di mana laju pertumbuhannya rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Solusi penggunaan kebijakan ekspansif. Dari segi fiskal, bisa dengan meningkatkan pengeluaran dan menurunkan pajak, sedangkan dari sisi moneter, dengan bank sentral menambahkan jumlah uang yang beredar, tetapi dengan melihat kondisi tertentu. Kebijakan ekspansif dilakukan secara bersama-sama, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, karena mengingat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang utuh yang dilakukan oleh sebuah negara walaupun dijalankan oleh institusi yang berbeda. Kebijakan kontraktif. Kebijakan ini dilakukan pada saat kondisi perekonomian sedang mengalami peningkatan inflasi yang cukup tinggi. Solusi penggunaan kebijakan kontraktif.
Dari segi fiskal, caranya bisa dengan cara menurunkan pengeluaran dan menaikkan pajak. Dan yang kedua, dari sisi moneter, yaitu dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Instrumen kebijakan. Perbedaan yang terdapat pada instrumen kebijakan, baik fiskal dan moneter, ialah yang pertama dari sisi kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran dan penerimaan negara, meliputi anggaran defisit, anggaran surplus, dan anggaran berimbang. Dan yang kedua dari sisi kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar, meliputi suku bunga, cadangan kas, dan operasi pasar. One eternity later. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa kebijakan fiskal di Indonesia terlebih dahulu. Yaitu yang pertama tax holiday, di mana merupakan intensif yang diberikan pemerintah terhadap badan hukum dengan tujuan meningkatkan gairah industri dalam negeri. Dan yang kedua, pengurangan subsidi BBM, di mana kebijakan ini mampu menghemat anggaran yang cukup besar dan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya. Yang ketiga adalah memperluas kebijakan visa, di mana kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa dari turis mancanegara. Dan yang keempat, meningkatkan penggunaan biodiesel. Dengan meningkatkan penggunaan biodiesel dari 10% menjadi 20%, diharapkan dapat menghemat devisa karena menurunkan volume dan nilai impor dari solar. Yang kelima ialah bea masuk ke dalam anti-dumping. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pasar dan industri dari tindakan impor yang merusak. Dan yang terakhir ialah tax amnesty, di mana kebijakan ini merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah pada wajib pajak, baik bagi orang pribadi, UMK maupun UMKM. Setelah membahas beberapa kebijakan fiskal yang ada di Indonesia, sekarang kita akan membahas beberapa kebijakan moneter yang ada di Indonesia, yaitu kebijakannya berupa yang pertama, meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan. Intensitas intervensi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan Bank Indonesia di pasar keuangan. Yang kedua ialah dengan menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM. Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum valuta asing bank-bank umum yang sebelumnya 8% dari DBK menjadi 4%. Hal tersebut diharapkan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di pasar internasional. Yang ketiga sekaligus yang terakhir ialah memperluas cakupan underlying transaksi dengan melakukan underlying transaksi bagi investor asing. Hal ini bertujuan agar investor asing dapat melakukan lindung nilai, misalnya seperti transaksi pembelian domestic non-delivery forward atau DNDF. 2 hours later. Nah, banyak yang bertanya nih, bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan moneter selama masa pandemi? Dalam era pandemi seperti sekarang, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pemerintah melakukan adanya realokasi dan refocusing anggaran belanja untuk percepatan penanganan COVID-19 seperti pengadaan alat pelindung diri atau APD, pembayaran intensif dan santunan tenaga medis, serta berbagai bantuan dan intensif untuk usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM. Di samping itu, guna memperkuat pasar domestik, pemerintah melakukan sinergi dengan BI atau Bank Indonesia melalui kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, yang sebelumnya berupa ketentuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Pemerintah juga meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PET dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2020 sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian nasional, melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan usaha baik di sektor real maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.